Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Ada setan yang bernama Tabrun. Setan ini misinya menjadikan seseorang itu selalu mengeluh di saat manusia itu mendapatkan musibah. Sedangkan mengeluh ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kelihatannya ringan tapi itu dosanya besar. Saat Nabi Zakaria ini dikejar-kejar oleh kaumnya, orang-orang yang memusuhinya, kemudian beliau itu bersembunyi di balik pohon. Pohonnya digergaji. Begitu mengenai kepalanya Nabi Zakaria sempat mengatakan, aduh. Langsung ditegur sama Allah. Kau ucapkan aduh sekali lagi, aku cabut pangkat kenabian. Itu mengeluh. Nah, kita itu kalau dikasih sakit, kadang-kadang mengeluh. Ulama-ulama terdahulu itu banyak saya menemukan riwayat hikayah. Ada yang sakit mata, keluarganya sendiri tidak tahu bahwa sebelah matanya itu tidak bisa melihat. Ada yang sakit gigi 30 tahun, 40 tahun, istrinya tidak tahu kalau suaminya itu sakit gigi. Nggak pernah mengeluh sama siapa saja. Karena itu orang alim tahu bagaimana ilmunya. Kalau kita belum bisa. Kadang-kadang kita jalan tersandung saja langsung mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ada yang mengatakan sialan. Nah, ini bahaya. Ini adalah dorongan dari setan bernama Tabrun. Mengeluh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu bekerja mencari kesempatan yang tepat. Bagaimana seorang manusia itu akan dijerumuskan pada hal-hal yang di situ dimurkai oleh Allah. Sedangkan kebalikannya, apabila seseorang itu menerima musibah dengan ridho dan ikhlas, maka dia akan dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak sabar dengan ujian yang datang dari Allah, falyaltamis rabban siwa, cari Tuhan selain Allah. Sampai sebegitunya. Nah, setan menggunakan kesempatan ini bagaimana agar manusia itu dimurkai oleh Allah, dibikin manusia itu mengeluh. Ini namanya setan Tabrun. Kemudian ada lagi setan yang namanya Dasim. Dasim ini kerjaannya dia seliweran, mondar-mandir di dalam rumah kita. Ini yang paling berbahaya, tingkatan kita itu Dasim, bahaya. Dia yang membersamai orang-orang yang di situ makan tidak baca bismillah, tidur tidak berdoa, meninggalkan makanan di malam hari tidak ditutup, atau minimal dikasih hafalan di atasnya dengan dibacakan bismillah. Orang makan tidak membaca bismillah, maka Dasim akan ikut makan. Nah, disinilah yang menyebabkan makanan-makan yang dimakan itu menjadi penyakit, bukan menjadi obat, bukan menjadi hal-hal yang menyehatkan. Ikhwani rahimakumullah. Dasim kerjaannya akan membuat keruwetan, kekacauan di dalam rumah tangga kita. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada apa-apa, bertengkar dengan istrinya. Masalah-masalah sepele jadi masalah besar di dalam rumah tangganya. Pekerjaan Dasim, dia punya misi untuk menceraikan suami dan istri. Ini bahaya. Oleh karena itu, keluar masuk rumah jangan tinggalkan berdoa kepada Allah. Baca doa di saat kita sedang masuk rumah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Barang siapa yang di saat masuk ke dalam rumahnya dia membaca bismillahi masyaallah la quwwata illa billah, maka setan yang berada di dalam rumahnya seketika itu langsung lari tunggang langgang. Beda apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah nggak ada salam, nggak ada apa, ya sudah, rumahnya jadi sarang setan. Disitulah rumah itu hilang keberkahannya. Yang ada adalah masalah-masalah, orangnya nggak kerasan di dalam rumah, padahal rumahnya luas, rumahnya indah, akan tetapi ada aja masalahnya nggak selesai-selesai.
rumah itu nggak nyaman ditempati, malah dia itu lebih nyaman di warung kopi, berlama-lama di sana. Sedangkan di rumahnya sendiri yang dia bangun dengan harga yang mahal, dia nggak kerasa. Nah, itu hati-hati, pekerjaan dari dasyim. Kemudian ada setan yang namanya al-abyad. Abyad ini adalah setan yang tingkatannya dia akan menggoda para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan para nabi. Kalau kita tidak akan kuat menghadapinya. Ini khusus dia bertugas untuk menjerumuskan para kekasih-kekasihnya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, suatu malam beliau sedang tawajuh berzikir kepada Allah, tiba-tiba ada sinar yang begitu terang. Kemudian ada suara, "Ya Abdul Qadir Jailani, sekarang ini sudah cukup ibadahmu. Apa yang aku haramkan sudah halal bagimu." Karena yang digoda ini orang alim, orang yang faham dengan syariat. Apa yang dikatakan? Tidak mungkin Allah akan menghalalkan kemaksiatan. Dilempar itu, tiba-tiba langsung gelap, hilang itu sinar. Oh, kalau kita gimana? Zikir tiba-tiba ada cahaya, waduh, ini malaikat datang ini. Sudah pede kalau kita. Itu bukan tingkatan kita, itu tingkatan para anbiya. Banyak ulama-ulama, bahkan wali-walinya Allah kalah dengan godaan itu. Bahkan di dalam keterangan selanjutnya itu, iblis mengatakan bahwasanya saya telah menggoda 1000 ulama dengan cara seperti ini, semuanya tidak ada yang selamat kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ikhwani rahimakumullah, setiap saat 24 jam setan tidak akan tinggal diam. Tidur kita akan diincar, diintai. Kapan kita itu terlena, kapan kita itu lalai, maka disitulah dia akan masuk untuk membuat suatu hal yang disitu akan menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan bencana-bencana, permasalahan-permasalahan, kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Nah, itu adalah kerjaan syaitan. Tapi ketahuilah, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat-sangat lemah. Asal kita zikrullah, ingat kepada Allah. Mau kemana saja bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, sudah lemah dia. Mau kumpul sama istri bismillah, jangan asal kumpul saja. Ada riwayat itu ada seorang di situ kumpul sama istrinya nggak baca doa, sudah dasyim ikut di situ. Akhirnya apa? Yang terjadi banyak penyakit-penyakit di bagian itunya. Ada hal-hal buruk di sana, bersarang di sana, penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Itu adalah kerjaan setan. Kalau dia ikut makan, jadi penyakit di dalam tubuh kita. Kalau dia ikut kumpul dengan istri, maka dia akan menciptakan penyakit-penyakit yang di situ sulit untuk diobati. Ikhwani rahimatullah, selalu berdoalah kepada Allah agar kita dilindungi dari tipu daya setan yang terkutuk. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.